Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaba Guru Indonesia, apa kabar Guru Indonesia? Salam bahagia Bapak Ibu Guru Pejuang Pendidikan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya Rahmi, guru dari SMK Negeri 5 Loksmawe yang merupakan CGP Angkatan 11 Provinsi Aceh. Dengan Ibu Fasilitator, Ibu Murhamatillah, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Riza Darmayanti. Nah, setelah melakukan serangkaian kegiatan yang mulai dari mempelajari modul, diskusi di forum, serta virtual dengan Ibu Fasil dan juga Ibu PP yang tentunya tidak kalah menarik pada kegiatan ruang kolaborasi, maka sampailah kita kepada aksi nyata modul 1.1. Adapun perasaan yang saya alami ketika melakukan perubahan di kelas, yang pertama adalah saya merasa bahagia sekali ketika saya dapat membimbing serta membina murid-murid saya ketika mereka belajar sambil bermain. Nah, yang kedua, saya juga merasa sangat senang ketika saya lebih dekat dengan karakter murid-murid saya. Saya menemukan hal-hal baru dari mereka. Dan yang ketiga, saya merasa kagum dengan munculnya ide-ide baru guna peningkatan pembelajaran, baik itu berasal dari diri saya sendiri ketika berdiskusi dengarkan sejawat maupun ide-ide dari para murid-murid saya. Nah, selama ini saya merasa bahwa saya telah melakukan pembelajaran yang berbasis dengan teacher center. Nah, gagasan ini kemudian merubah cara pandang saya sehingga menimbulkan suatu gagasan baru untuk perubahan itu, di mana yang tadinya teacher center menjadi student oriented atau berbasis kepada siswa. Nah, apa yang saya lakukan untuk mendukung pembelajaran yang berbasis kepada siswa atau berpihak kepada siswa? Yang pertama adalah saya mencoba untuk menyusun pembelajaran yang memudahkan siswa memahami materi yang akan saya ajarkan. Dan saya juga membuka ruang kreativitas, inovatif, kolaborasi antar murid, pikir kritis, berani, mandiri, serta menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran mereka, baik di dalam ruang sekolah maupun di luar ruang sekolah. Dan seterusnya, saya juga membuka ruang kolaborasi dengan stakeholder terkait, seperti orang tua, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait lainnya, untuk pembelajaran yang berbasis sosiokultural. Kita tahu bahwa sebelum kita melakukan praktik baik, maka akan ada tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk perencanaan. Pada saat merencanakan sesuatu, saya mencoba untuk menggali kembali bagaimana perangkat pembelajaran yang akan saya hadirkan kepada murid-murid saya, agar nantinya pembelajaran mereka menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang pertama, saya mencoba menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kodrat para murid-murid saya. Yang kedua, saya juga berdiskusi dengarkan sejawat terkait peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya saya mulai penerapannya nih. Nah, kegiatan pendahuluan saya mulai dengan salam, berdoa, presensi, mengingatkan kembali kesepakatan kelas kami, persepsi, dan juga melakukan ice breaking. Kita menstimulus kesenangan siswa nantinya ketika menyerap pembelajaran. Pada kegiatan inti, saya mencoba untuk menjelaskan apa tujuan pembelajaran hari itu dan juga bagaimana cara kerja LKPD, sehingga anak-anak akan tidak bingung lagi terkait permasalahan yang akan mereka hadapi nantinya dan akan mereka pecahkan. Nah, kemudian saya membagi siswa berdasarkan gaya belajar yang berdiferensiasi, karena pada dasarnya murid-murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, seperti auditori, kinestetik, dan juga visual. Saya memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada siswa untuk bisa mengekspresikan diri mereka. Pada saat mereka bekerja secara berkelompok, mereka akan saling berkolaborasi, membuka ruang kreatif, dan juga inovatif. Selama mereka melakukan kegiatan berkelompok ini, mereka akan menemukan, memecahkan permasalahan untuk mereka selesaikan secara bersama-sama. Pada kegiatan berikutnya, murid akan mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Saya memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk mereka berekspresi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kita dapat lihat pada gambar berikut ini. Mereka bisa mempresentasikan melalui presentasi langsung menggunakan alat-alat yang mereka bawa dari lingkungan sekitarnya.
Kemudian ada juga yang melakukan integrasi teknologi dengan membuat komik. Dan seterusnya ada juga yang suka menggambar, di mana mereka mempresentasikan hasil kerja mereka dengan sangat baik sekali. Nah, tidak kalah pentingnya juga murid-murid saya melakukan role play. Mereka melakukan seperti drama. Pada kegiatan penutup, murid-murid saya berikan kesempatan untuk melakukan evaluasi sekaligus refleksi terhadap apa yang telah kami pelajari pada hari itu. Saya juga akan berusaha menyimpulkan hasil belajar sekaligus mendapatkan penguatan dan tindak lanjut konstruktif yang akan saya berikan, sehingga mereka akan merasa bahwa pembelajaran yang mereka lakukan adalah pembelajaran yang bermakna dan berdampak bagi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, refleksi bisa dilakukan dengan cara yang pertama, saya menanyakan langsung bagaimana perasaan mereka. Yang kedua, mereka bisa mengungkapkan secara langsung juga setelah mereka menuliskan dalam kertas yang telah saya fasilitasi poin-poin penting untuk refleksi. Nah, berikutnya pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. Nah, selama melakukan aksi nyata ini terdapat 3 tantangan, yaitu murid masih menganggap mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. Solusi yang saya berikan, saya menghadirkan metode ajar yang sesuai dengan gaya belajar atau potensi murid. Saya melihat dengan adanya klasifikasi seperti saya berikan tadi, ternyata murid-murid lebih bersemangat dan bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Tantangan kedua, murid masih terkesan malu ketika mereka berbicara saat presentasi. Untuk itu solusinya saya mencoba untuk membiasakan murid-murid saya berbicara depan kelas dengan topik-topik yang mudah. Nah, dan terakhir, murid juga masih merasa insecure, kurang percaya diri, takut, gelisah dan sebagainya saat berkolaborasi dengan tim. Opsi yang saya lakukan adalah menguatkan keberanian murid ketika mereka mengeluarkan ide dan aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali perubahan saat ibu mengajar saat ini. Kami bebas berekspresi, namun masih di dalam pengawasan ibu, sehingga kami merasa dituntun untuk memiliki akhlak yang baik sebagai pelajar, sekaligus bekal kami nanti ketika dalam bersosialisasi di masyarakat. Ibu terus mengawal dengan baik jika ada tingkah kami yang tidak selayaknya pelajar. Kami juga belajar sambil bermain, sehingga semakin asyik memahami materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya merupakan rekan sejawat dari Bu Rahmi. Saya telah melihat perubahan yang dilakukan oleh Bu Rahmi dengan menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga telah melihat Ibu Rahmi memfasilitasi anak dengan materi ajar yang aktif, kreatif, inovatif, serta menyenangkan. Bu Rahmi juga mengajarkan anak sambil bermain. Kemudian, aktif anak supaya memiliki budi pekerti yang baik, sehingga diharapkan anak-anak dapat memiliki budi pekerti yang mulia. Sukses terus Bu Rahmi, semoga kedepannya Bu Rahmi menjadi guru penggerak perdana di sekolah. Kami tunggu ilmu barunya ya Bu Rahmi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru Pejuang semuanya. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.